Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Coba kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi semangat. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita hari ini akan belajar di sini sekarang. Tapi sebelum kita belajar, seperti biasa, KM-nya pimpin doa terlebih dahulu ya. Silakan Dafa, Naufal, pimpin doa teman-temannya. Dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ada yang tahu sekarang tanggal berapa ya? IPAS. Nah, tapi sebelum belajar, Bu Guru mau mengecek kehadiran dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Adit? Adit dan Rafa Maulana ya. Nah, kenapa ada yang tahu kenapa Adit dan Rafa Maulana tidak hadir? Adit lagi sakit. Kalau Rafa Maulana? Ya. Mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit bisa lekas sembuh dan nanti bisa kembali belajar lagi sama kita ya. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan lagu Wajib Nasional Indonesia Raya terlebih dahulu. Nah, silakan anak-anak berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangsa merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pertemuan yang lalu sudah belajar apa ya? Ya betul, keanekaragaman hayati. Nah, kalau di Indonesia itu keanekaragaman hayati itu contohnya apa saja? Ya, ada tumbuhan, ada hewan. Nah, coba sebutkan contoh tumbuhan atau hewan yang kalian ketahui. Betul, badak. Badak adanya di mana? Asalnya, kalau badak bercula satu asalnya dari mana? Indonesia. Di Indonesia. Di mana? Banten, betul ya. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang keanekaragaman hayati.
hari ini kita akan belajar tentang kebudayaan yang ada di daerah kita di sini. Kita tinggalnya di mana? Betul. Kita akan belajar tentang kebudayaan apa saja yang ada di Cilegon, ya. Daya daerahku. Nah, kita kan orang Cilegon. Kita harus tahu apa saja kebudayaan dari Cilegon yang harus kita lestarikan. Sehingga tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua, ya. Yang pertama, peserta didik dapat mengenal warisan budaya dan mengetahui sejarahnya untuk kemudian dikaitkan dengan kehidupan saat ini. Jadi kita harus tahu dulu awal mula kebudayaan di Cilegon itu apa dan apa sih hubungannya dengan kehidupan kita saat ini gitu. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan kebudayaan lokal yang ada di sekitar dengan benar. Nah, jadi anak-anak nanti setelah belajar ini bisa menjelaskan kebudayaan di Cilegon itu apa gitu. Nah, yang terakhir, peserta didik dapat menciptakan sebuah diorama sederhana tentang kebudayaan lokal yang ada di Cilegon dengan benar. Kita nanti akan membuat diorama. Kita sudah pernah kan membuat diorama sebelumnya, ya. Nah, kali ini topik dioramanya adalah budaya yang ada di Cilegon. Nah, sehingga nih Bu Guru mau tanya dulu nih ke anak-anak, ya. Kenapa sih kita mengapa mempelajari budaya kita itu penting? Siapa yang bisa jawab kenapa kita harus mempelajari kebudayaan kita? Ya, betul. Agar bisa melestarikan. Ada lagi? Memperluas wawasan kita, ya, supaya kita lebih tahu, oh, budaya Cilegon itu ada apa aja gitu, ya. Terus sejarahnya bagaimana. Nah, lalu apa saja budaya daerah kita yang kamu ketahui? Contoh budaya Cilegon yang sudah anak-anak ketahui itu apa aja contohnya? Apa? Batik, ya, ada, betul. Ada batik Cilegon. Ada lagi? Ya, silat, tari, betul. Cilegon juga punya tarian daerah, ya. Ada lagi yang masih ingat? Debus, betul. Itu semua contoh dari budaya-budaya yang ada di Cilegon. Nah, setelah tadi kan anak-anak sudah tahu, ya, sebagian budaya-budaya yang ada di Cilegon. Nah, sekarang bagaimana sih cara melestarikan kebudayaan yang kita miliki? Nah, kira-kira gimana melestarikannya? Betul. Kita harus terus menggunakannya, ya. Jangan kita lupakan gitu. Kalau kita terus gunakan, nanti kebudayaan itu akan terus lestari, akan terus ada sampai nanti anak cucu kita kelak masih bisa melihat dan merasakan budaya tersebut, ya. Nah, ini, ya, contohnya di Indonesia ini kebudayaannya beragam, ya. Budaya yang ada di Cilegon belum tentu sama dengan kebudayaan yang ada di daerah-daerah lainnya, seperti itu. Masih ingat semboyan yang ada di burung Garuda apa? Betul. Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Betul. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, yaitu Indonesia, ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, kita akan mulai pretest dulu. Nah, hari ini kita akan pretestnya menggunakan quizzes, ya, online. Nah, anak-anak siapkan sekarang HP-nya yang sudah Bu Guru suruh bawa. Nanti dikerjakan secara mandiri, ya, secara mandiri masing-masing, ya, kerjakannya, ya. Linknya sudah dikirim ke grup. Yang sudah buka grupnya langsung masuk, tulis namanya, ya.
Ya. Sudah masuk semua kan? Kalau ada yang terkendala sinyal nanti di kertas ya. Kita mulai sekarang ya. 1, 2, 3. Buat tes yang kedua. Pilih. Pilih salah satu. Peringkatnya tuh dilihat. Tuh. Nah, ini ya. Jadi tadi karena ada yang nggak bawa HP ya, jadi ada di sini 17 yang main. Dan tadi juga ada yang kendala sinyal. Nanti yang belum mengerjakan soal, nanti kerjakan di buku tulis. Yang tadi belum mengerjakan, silakan kerjakan di buku tulis. Sekarang handphonenya disimpan dulu, nanti kita pakai lagi buat post test. Iya, simpan dulu. Nah, tadi sudah ya, yang tadi terkendala sinyal dan tidak bawa HP, sudah mengerjakan soal pretestnya. Nah, kita kan hari ini akan belajar tentang kebudayaan yang ada di kota Cilegon ya. Nah, anak-anak kemarin kan sudah Bu Guru bagi, ini kelompoknya ya. Kelompok 1 mana? Ini ya. Kelompok 2? Ini. Itu kelompok 2. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Itu kelompok 5 ya. Ini kelompok 6 berarti. Nah, sudah ada 6 kelompok. Nah, anak-anak nanti kita akan ada tugas kelompoknya. Tapi sebelum kita ke tugas kelompok, kita akan belajar dulu nih, apa sih kebudayaan yang ada di kota Cilegon. Nah, anak-anak bisa simak video yang Bu Guru tampilkan ini ya. Nah, anak-anak disimak videonya. Jati diri kota Cilegon sebagai kota industri telah melekat sejak didirikan tahun 1999 silam. Kawasan industri tumbuh dan berkembang di wilayah perkotaan maupun pesisir kota ini. Yuk disimak videonya. Dan beragam kali kreasi dari pembuatan bagi Nusantara. Nah, anak-anak, tadi sudah disimak ya video tentang seni budaya yang ada di kota Cilegon. Kalau dari video tadi, coba sebutkan lagi apa contoh kebudayaan dari Cilegon. Batik, golok, terus pencak silat, debus, tarian. Ya, batik tadi sudah. Ada lagi? Ya, betul. Sebenarnya ada makanan juga dan juga ada hewan juga ya. Tadi yang sudah disebutkan, betul. Jadi ada banyak ya kebudayaan yang ada di kota Cilegon itu ya. Nah, anak-anak kan sudah dibagi kelompok nih, ya kan? Ada kelompok 1 sampai 6. Kita kan ada 6 kelompok. Nanti kita ada kegiatan kelompok, yaitu kegiatan diskusi. Setiap kelompok itu topiknya nanti berbeda. Mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Nah, kelompok 1 akan membahas tentang makanan. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Oke. Setiap kelompok itu beda-beda. Nah, kenapa sih beda-beda? Jadi, nanti anak-anak itu akan saling bertukar informasi dengan teman-teman kelompoknya yang lain. Makanya setiap kelompok pembahasannya berbeda ya. Nanti anak-anak kerjakan anak-anak sudah bawa styrofoamnya kan? Oke.
Untuk dioramanya nanti kita pakai styrofoam. Jadi hasilnya gambar-gambar ini nanti akan Bu Guru bagikan ke setiap kelompok sesuai dengan topik kelompoknya masing-masing, digunting, lalu ditempel ke styrofoam untuk menjadi diorama ya. Dan cari juga nanti Bu Guru bagikan juga lembar soalnya. Anak-anak cari juga informasinya di Google. Boleh di Google, pakai internet, boleh pakai Google, boleh pakai AI, boleh. Itu nggak apa-apa. Ya, anak-anak cari informasi tentang kebudayaan daerah di Cilegon. Misalnya kelompok 1 kan membahas tentang makanan. Berarti kelompok 1 cari tentang informasi tentang makanan khas yang ada di kota Cilegon. Seperti itu ya. Nah, sekarang setiap kelompok ini Bu Guru panggil untuk ambil alat dan bahannya. Oh ya, alat dan bahannya yang sudah Bu Guru infokan kemarin disiapkan dulu di meja. Ada apa aja? Hektar, gunting, lem, double tip, tusuk sate atau tusuk gigi. Betul, disiapkan dulu di meja. Dan ini perwakilan kelompoknya ambil ya. Sekarang boleh sambil kita diskusi ya, anak-anak bagi tugas dengan temannya. Ada yang bagian menggunting, ada yang bagian cari informasi di Google. Ya, bagikan lembar soalnya ya. Dicari jawabannya di internet. Oh, tutupnya dibuka. Kita bagi dua orang bertugas sebagai tuan rumah. Tuan rumah itu yang menjelaskan hasil karyanya ke kelompok yang lain ya. Dan 2 orang bertugas sebagai tamu. Tamu itu adalah orang yang berkunjung ke kelompok-kelompok lain, mencatat informasi penting dari kelompok lain. Lalu ketika waktunya sudah habis, nanti disampaikan informasi yang diperoleh ke teman yang tadi jadi tuan rumah ya. Ayo tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi. Anakku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, siap semuanya ya, sudah siap? Sekarang dibagi siapa yang mau jadi tamu, siapa yang mau jadi tuan rumah. Yang jadi tamu siapkan buku dan juga alat tulis. Sudah siap? Oke, waktunya kita mulai dari sekarang. Yang jadi tamu silakan berdiri, geser ke kelompok temannya.
Oke anak-anak, semuanya sudah selesai ya ke kunjungan ke kelompok temannya ya. Sudah dicatat informasi yang pentingnya apa? Nah, bagi anak-anak yang tadi bertugas sebagai tamu, sampaikan informasi dari kelompok lain ke temannya yang tadi menjadi tuan rumah. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Sampaikan informasi yang tadi kalian dapatkan ke temannya. Duduk di kursinya, biar capek. Ngomong yang keras. Sampaikan informasinya ya, dijelaskan. Dijelaskan ke temannya yang tadi menjadi tuan rumah. Tadi sudah yang menjadi tamu sudah menyampaikan informasinya ke temannya yang tadi jadi tuan rumah kan? Kalau sudah, coba sekarang kita bahas bersama ya. Coba kelompoknya Iko, coba dari kelompoknya Arfas tentang apa? Makanan, apa tadi informasinya apa aja? Ya, makanannya contohnya apa? Ya, terus? Ya, betul. Terus contoh tadi tradisi ketika Maulid itu ada apa di Cilegon? Panjang Maulid. Betul, ada panjang Maulid atau panjang mulut ya. Itu yang biasanya kita lakukan ketika ada Maulid Nabi. Nah, anak-anak, sekarang setelah kita belajar tadi, kita kembali mengerjakan soal post test ya. Silakan HP-nya disiapkan. Kita mulai sekarang, fokus lihat soal di HP-nya masing-masing ya. Udah selesai belajarnya. Nah, tadi kan kita sudah banyak kegiatan ya. Tadi kita sudah ada diskusi kelompok. Ada membuat apa? Diorama. Ada juga tadi sudah presentasi ya ke kelompok yang lain. Nah, dari semua kegiatan yang hari ini kita lakukan, tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Oke. Sekarang anak-anak tulis di post-it ini mana kegiatan yang paling menyenangkan, mana kegiatan yang paling sulit. Semuanya tadi, apa saja bagian yang menyenangkan, bagian yang sulit, dan perasaannya senang atau bingung atau apa, tulis di sini. Nanti kita tempel di papan tulis seperti biasa ya. Tulis senang atau enggak? Terus yang seru itu pas apa? Sudah semua? Tasnya jangan. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai belajar tentang ragam kebudayaan yang ada di Kota Cilegon. Ayo tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Oke. Alhamdulillah, nanti anak-anak di pertemuan yang akan datang kita akan belajar materi selanjutnya ya. Silakan dibaca di bukunya sebelum kita belajar di sekolah. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan sangat baik, dengan antusias, dan anak-anak juga sudah aktif belajar hari ini ya. Terima kasih semuanya, tetap semangat belajarnya. Jangan mudah
menyerah ya. Kalau ada hal-hal yang sulit harus kita hadapi, oke? Nah, kalau ada kegiatan yang sulit harus kita hadapi ya, tidak boleh mudah menyerah. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama tutup kegiatan belajar IPAS ini dengan membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih anak-anak atas kegiatan pembelajarannya hari ini. Nanti kita lanjut lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.